Semua manusia ingin keselamatan dan kebahagiaan. Sejahat apapun manusia, mereka ingin sebenarnya mencari keselamatan dan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah. Wa qala subhanahu, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Oh orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah selalu kata-kata yang benar dan lurus dan bermanfaat. Niscaya dengan demikian Allah akan memperbaiki segala urusanmu, memaafkan segala dosamu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, itulah orang yang telah meraih kesuksesan hidup yang sangat agung. Jamaah yang saya hormati dan saya cintai, marilah kita lanjutkan kajian tentang akidah. Kita masih membahas tentang keimanan, dan ini lanjutan dari kajian tadi malam. Sebagaimana setelah kita jelaskan bahawa semua manusia yang hidup di dalam dunia ini, meskipun berbeda warna kulitnya, berbeda kebudayaannya, berbeda keturunan dan kesukuannya, namun semuanya mencari sesuatu yang sama. Semua manusia ingin keselamatan dan kebahagiaan. Sejahat apapun manusia, mereka ingin sebenarnya mencari keselamatan dan kebahagiaan. Apatah lagi orang yang waras, yang sehat, yang baik, tentu lebih lagi melebihi hasrat dan kemauan orang-orang yang rendah, orang-orang awam yang tidak mempunyai prinsip hidup. Manusia terbagi di dalam dunia ini. Ada manusia yang beriman dan ada manusia yang tidak beriman. Ada yang disebut dengan mukminun dan ada kafirun. Insan yang beriman dan insan yang kufur ini sama-sama hidup dalam dunia ini, sama-sama mencari ketenangan, mencari kebahagiaan, mencari keselamatan. Allah bertanya, fa ayyul hizbaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Mana di antara dua golongan ini yang menurut kamu lebih pantas mendapatkan ketenangan, kebahagiaan? Mana kalau kamu tahu? Allah menjawab sendiri, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang beriman yang tidak mencampur baurkan iman mereka dengan zulmen, dengan kezaliman, yaitu kesyirikan,
dan dengan perbuatan-perbuatan yang salah, kejahatan dan keonaran, ulaika lahumul amn, merekalah yang berhak mendapat keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka pula yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. A'zai wa hibbai rahimakumullah, hidup ini adalah kesengajaan dibuat oleh Allah. Hidup ini bukan kebetulan dan bukan kepura-puraan. Dia adalah al-haq, kebenaran sesungguhnya. Wa ma khalaqallahu as-samawati wal arda illa bil haqqi wa ajalin musamma. Allah tidak menciptakan langit dan bumi, tidak menciptakan kehidupan illa bil haqq, kecuali dengan tujuan yang benar. Wa ajalin musamma, dan semua kehidupan ada keterbatasannya, tidak mungkin selama-lamanya. Sebab kehidupan dunia ini adalah kehidupan untuk beramal, kehidupan untuk menjalani cobaan dan ujian yang perlu diikuti dengan kehidupan baru, kehidupan yang lain suatu saat, kehidupan balasan, kehidupan menerima hasil karya dan kerja selama berada di kehidupan pertama. Maka ketika Allah menurunkan Adam dan Hawa ke bumi sebagai endatu manusia, sebagai bapaknya manusia, sebagai khalifahnya yang pertama, Allah berpesan. Pesannya Allah terangkan di dalam surah Al-Baqarah yang pertama, ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a. Kami katakan, turunlah kalian semua dari syurga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Jika petunjukku sudah datang kepadamu, faman tabi'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bila Adam kalian sampai di bumi, saya nanti akan memberi tuntunan hidup berupa huda, petunjuk. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, kalau sudah sampai petunjukku kepada kalian, ingat, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang mau mengikuti tuntunanku, fala khaufun, maka tidak ada lagi ketakutan, wala hum yahzanun, dan tidak ada lagi kegundahan dan kesesalan. Ini pesan pertama dari Allah kepada Adam sebagai khalifahnya yang pertama, sebagai Abul Bashar, bapaknya manusia. Kita lihat juga Allah menjelaskan dalam surat Taha ayat 1, 2, 3. Qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Allah berkata, kalian berdua turun, tak boleh lagi tinggal di sini, tugas kalian di bumi. Tapi kamu di bumi nanti bertengkar, keturunanmu nanti sebahagian menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Tapi aku titip pesan, fa imma ya'tiyannakum minni huda, jika aku sudah memberi komando berupa petunjuk cara-cara hidup, famanittaba'a hudaya,
fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti tuntunanku, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan sengsara. Dia tidak akan sesat, dia tidak akan celaka. Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulan, man yattabi'u hudallahi fala yadhillu aqluhu wa la tashqa nafsuhu wa la yandamu ala ma fata wa la yakhafu mimma huwa at. Siapa yang mau mengikuti tuntunan Allah, fala yadhillu aqluhu, maka akalnya tidak akan pernah tersesat, tidak akan salah dalam berfikir, tidak akan salah dalam menganalisa, tidak akan salah dalam membuat keputusan, tidak akan salah dalam membuat kesimpulan. Fala yadhillu aqluhu, akalnya tidak akan sesat. Wala tashqa nafsuhu, dan dirinya tidak akan sengsara, tidak akan celaka. Wala yandamu ala ma fat, dan ia tidak akan pernah menyesal, kesal, pedih, sakit terus dengan sesuatu yang telah berlalu, sesuatu yang tidak dia dapati. Dia berharap mendapat keuntungan, ternyata kerugian. Dia berharap berhasil, ternyata bertemu dengan kegagalan. Kemungkinan dia akan stres, dia akan tertekan, kebingungan. Tapi Allah mengatakan dia tidak akan pernah gelisah. La yandam, tidak pernah menyesali ala ma fata, terhadap segala apa yang telah terlewatkan. Wala yakhafu mimma huwa at, dan tidak pernah gelisah memikirkan apa yang belum kejadian. Sebab dia adalah berada dalam jaminan Allah, berada dengan benteng Allah, berada dalam pemeliharaan penjagaan Allah, berada dalam asuhan Allah, berada dalam hidayah Allah. Mau cari apa lagi? Harta, benda, kekayaan, kemewahan, pangkat, derajat, kedudukan tidak dapat menghilangkan empat faktor tadi. Tidak dapat menghilangkan empat faktor tadi. Pertama, akal tidak sesat, jiwa tidak resah, dan tak pernah merasa gelisah terhadap sesuatu yang telah terjadi, dan tidak pernah terlalu susah memikirkan sesuatu yang akan datang. Sebab hidupnya dalam keamanan. Fi nuqtatin min amnin, pada titik keamanan, jaminan Allah. Aizai wa hibbai rahimakumullah, inilah puncak kebahagiaan hidup. Puncak kebahagiaan hidup seorang anak manusia di bumi ini. Meskipun tak berharta, tak berpangkat, tak ternama, sakit-sakitan, berlangganan dengan bermacam masalah, tapi dia tenang, tentram, seperti tentramnya Adam yang turun dari syurga setelah dimaafkan oleh Allah atas kesalahan, seperti tentramnya Nuh duduk dalam bahtera bersama pengikutnya dikala air menggenangi bumi. Tentramnya Ibrahim duduk di dalam api. Tenangnya Yusuf duduk di dalam penjara. Tenang dan tentramnya Yunus di dalam perut ikan. Tenangnya Musa dikala dikejar oleh Fir'aun, dan ketika menyeberangi lautan. Tenangnya Isa
ketika dia mau dibunuh oleh orang-orang yang durjana. Tenangnya Muhammad ketika mau dihabisi oleh orang-orang Quraisy yang sangat murka. Tenang duduk bersama Abu Bakar di dalam gua, meskipun kaki-kaki orang yang mencari jejaknya sudah kelihatan. Mereka duduk dengan sakinah. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah turunkan sakinah. Inilah aizza'i wa hibba'i rahimakumullah, manfaat daripada keimanan. Jadi keselamatan yang dicari oleh manusia tidak akan ada illa bitta'ah. Keselamatan tidak akan ada kecuali dengan ketaatan. Ketika manusia ingin selamat tapi dirinya tidak mau, sebab nafsunya ingin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketaatan, maka manusia yang hidup tanpa taat pasti melarat, sebab dia memperturut nafsunya yang dia sendiri sebenarnya enggak suka. Siapa sih yang paling sayang kepada diri sendiri? Diri sendiri. Tapi nyatanya manusia lah yang merusak diri sendiri. Kenapa? Karena tidak punya ketaatan. Keselamatan hidup saudaraku yang beriman di dalam ketaatan. Ketenangan hidup saudaraku yang beriman di dalam taqarruban, dalam bertakarrub kepada Allah. Enggak ada di jalan lain. Keselamatan dalam ketaatan, ketenangan di dalam kedekatan. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. A'izzai wa hibba'i rahimakumullah. Jadi yang paling mahal di dunia ini, dalam hidup ini adalah iman. Iman paling mahal. Lalu hakikat keimanan ini dari mana? Min aina ta'ti haqa'iqul iman? Sebab iman tidak bisa dibuat. Iman tidak bisa dicipta. Iman tidak bisa dikarang. Haqiqatul iman ta'ti min Allah. Hakikat keimanan datang dari Allah. Ta'ti minas sama', datang dari atas. Minal wahyi, dari wahyu. Wahyun minallahil azizil hamid. Wahyun minallahil azizil hakim. Wahyun minallahil azizil alim. Munazzalun ala qalbi Muhammadil ma'sumil amin. Munazzalun diturunkan ala qalbi Muhammadin, ke dalam dada Muhammad al-ma'sumil amin, yang maksum, yang tidak punya kemauan selain kebaikan, al-amin, dan yang dapat dipercaya. Banyak orang bertanya, kenapa selalu kita harus bilang dari Allah dan Rasul? Kenapa harus dari Allah dan Nabi? Kan manusia sudah berbudaya, manusia sudah berperadaban. Mereka kan bisa membuat sendiri apa yang perlu. Biarlah mereka ngarang sendiri. Saudaraku yang beriman, beda sekali apa yang dibuat oleh Allah dan Rasul. Ketika Allah membuat peraturan, ketika Rasul membuat satu ketetapan, tidak ada apa-apa kemaslahatan, tidak ada kepentingan, tidak ada kepentingan. Yang diinginkan adalah keselamatan, kebahagiaan umat manusia. Ketika manusia membuat peraturan, dia pasti ada kemauan, ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan politik, ada kepentingan golongan, ada kepentingan kelompok, selalu terikat dengan kepentingan. Maka selalu peraturan tidak efektif. Peraturan tidak begitu bermanfaat. Karena yang buatnya ada kepentingan sendiri-sendiri. Sedangkan Allah pencipta alam ini tidak ada yang dia ingini kecuali kebaikan untuk hambanya.
Sedangkan Nabi yang membawa risalah Allah ke bumi ini, tidak ada yang dia inginkan kecuali keselamatan umatnya. Allahu Akbar. Kata orang, Islam ini budaya. Bukan. Kata orang, Nabi Muhammad itu insan yang cerdas. Bukan. Muhammad itu pemikir, filosof. Bukan. Islam itu din, agama. Ad-dinul ladzi jaa minallahil azizil hamid. Agama yang datang dari Allah yang perkasa dan maha terpuji. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah apa yang ada di langit dan bumi. Dari Rabb itulah datang din. Turun ila qalbi Muhammadin, Nabi terakhir, turun ke dada Muhammad al-ma'sumil amin, insan yang maksum, tidak punya kesalahan dan dapat dipercaya. Bukan seperti orang lain tidak maksum dan tidak bisa dipercaya, berubah menurut kepentingan. It depends on the condition. Segala tergantung ke kondisi. Baijok bacut, mungkin hantar tim baijok le bacut, mentang tapi baijok le tatat kaji. Dia bercampur dengan kemauan. Ketetapan manusia tetap bercampur dengan kemauan dan kepentingan. Ada seorang alim diundang oleh seorang pedagang yang sangat kaya. Diundang atas kematian anjing kesayangannya. Sehari makanan anjing hampir 1,5 juta. Anjing istimewa. Saatnya mati, diundanglah seorang alim. Untuk apa? Untuk mentajhizkan jenazah anjing itu. Saya bermimpi dan juga ilham dalam dada saya. Anjing ini, wahai Pak Kiai, mesti dikafani, disalati dan dikebumikan di dalam perkuburan orang Islam. Oh, tidak boleh, haram, mana bisa, enggak mungkin, diketawain orang. Tolonglah Pak Kiai, bagaimana supaya bisa? Tidak bisa. Masa anjing dimandiin, masa anjing dikafanin, masa anjing disalatin? Tidak bisa. Bagaimana supaya bisa Pak Kiai? Sebab saya sudah punya rencana, siapa yang mau melaksanakan ini saya beri hadiah 500 juta. Oh, kalau begitu saya salat tahajud dulu, saya munajat dulu, salat munajat dengan Allah. Alhamdulillah ternyata bisa. Kata Pak Kiai bisa. Kenapa? Ternyata dia setelah saya dapat kasyaf, keturunan anjing Ashabul Kahfi. Jadilah dia disalati, dimandiin, terimalah uang. Keputusan yang dibuat syarat dengan kepentingan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak punya kepentingan kecuali keselamatan, kebahagiaan, keselamatan hamba yang diciptakannya memang untuk diberi rahmat. Diciptakannya untuk diberi rahmat. Ditaatkan dan disuruh beribadah supaya dapat rahmat yang sudah disediakan, yang tujuannya memang untuk diberi rahmat. Rahmat dunia belum selesai, rahmat akhirat menunggu. Tidak ada kepentingan. Tidak ada. Maka sumber kebenaran mesti diambil dari wahyu yang diturunkan kepada insan yang dipilih, maksum, terpercaya. Aizai wa ahibbai rahimakumullah. Kita sudah yakin, kita sudah percaya. Cuma masalahnya iman ini kadang-kadang belum mantap di dalam dada kita. Ini problem. Iman ini, saudaraku yang beriman, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kadang-kadang lemah sekali iman kita, kadang-kadang kuat sedikit, kadang-kadang kuat sekali. Musim bulan Ramadan mungkin naik barometernya sedikit,
Habis Ramadan turun ke titik nadir. Ini masalah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bimadza yazid? Kenapa iman itu bertambah? Walimadza yanqus? Dan kenapa berkurang? Yazidu bil ta'ah. Bertambah iman dengan ketaatan. Lakukan amal-amal ketaatan. Bertambah dia. Yanqusu bil maksiyah. Berkurang iman dengan sebab maksiat. Apapun maksiat. Semakin besar maksiat, semakin besar peluang untuk lemahnya iman. Jadi iman ini harus ada lawazimnya, harus ada muqtadayatnya. Lawazim itu kalau HP ada aksesorisnya, ada apa namanya, aksesoris lawazim. Lawazim iman apa? Ketaatan. Iman yang tidak ada ketaatan seperti HP, ada HP saja tapi tidak ada pulsa, tidak ada kartu, tidak ada entah apa-apa lagi aksesorisnya, case-nya ada, enggak ada. Nah. Lawazim iman apa? Lawazim iman ialah mengamalkan ibadah dengan benar, salat dengan khusyuk. Lawazim iman apa? Selalu bertawajuh dan iqbal ala Allah, menghadap Allah di kesunyian, di waktu duha, di waktu malam, dalam berpuasa. Lawazim iman apa? Selalu berzikir, baca Al-Quran, berdoa, bertasbih, berselawat. Lawazim iman apa? Selalu membantu orang-orang yang lemah, selalu mengeluarkan harta di jalan Allah. Lawazim iman apa? Selalu menjenguk dan berziarah ke orang-orang yang sedang sakit, pergi ke tempat-tempat kematian. Semua jadi lawazimnya. Kalau sudah ada lawazim, pasti iman jadi qawi. Iman jadi qawi, jadi kuat. Kalau tidak iman, kalau bukan adi, iman biasa. Iman biasa-biasa. Parah lagi iman dhaif. Iman yang dhaif. Parah lagi iman mayyit, iman yang mati. Iman yang mati tidak ada guna. La yujdi, la yanfa', tidak ada manfaat. Seperti bunga buatan. Bunga buatan. Indah terlihat, tidak ada rasa, tidak ada bau, semerbak, wangi. Tidak ada pada bunga buatan. Lain dengan bunga yang tumbuh di kebun dan di taman. Bunga alami. Iman sekarang lebih banyak iman buatan. Iman buat-buatan, dibuat-buat dekat-dekat pilda, pilki, entah apa pil. Iman buat-buatan. Bukan iman sebenarnya. Iman benaran. Lain. Iman yang sesungguhnya dia akan menyelamatkan orang beriman itu. Yunjil mukminin, menyelamatkan orang beriman dari melakukan sesuatu yang merugikan, yang menghancurkan, yang merusak, yang membinasakan dan yang membuat ia masuk ke dalam neraka. Imannya berfungsi. Dan iman yang paling indah, yang sudah kuat, tapi juga mun'im. Bagaimana iman mun'im? Memberi nikmat. Memberi nikmat dan punya rasa. Kita lihat dalam Al-Quran, Allah terangkan beberapa ayat, saya ambil. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Tanda orang beriman ialah bila disebut nama Allah hatinya bergetar. Itu iman sudah prima.
bergetar disebut nama Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah-tambahlah iman mereka. Dengar ayat Allah bertambah iman. Hebat sekali sudah imannya, puncak. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka selalu bertawakal pada Allah, hidup dengan tawakal. Surat Al-Anfal ayat 2. Kita lihat lagi. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, kharru sujada, mereka tersungkur sujud. Wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka bertasbih memuji Tuhan mereka. Wahum la yastakbirun, dan mereka tidak pernah merasa sombong. Surat As-Sajdah ayat 15. Saya ambil satu lagi, iman yang mantap, yang telah memberi rasa, yang telah memberi nikmat. Tidak hanya al-imanul munji yang menyelamatkan, tapi sudah mun'im, memberi nikmat, terasa nikmat dengan iman. Saya ambil surat Maryam ayat 58. Ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadayna wajtabaina إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Ini orang-orang yang telah mendapat keimanan, telah berhasil meraih iman yang prima. Siapa? Ulaika alladzina an'ama Allah, itulah orang-orang yang telah diberi nikmat utama oleh Allah. Min dzurriyyati Adam, minan nabiyyin, dari golongan nabi-nabi. Minan nabiyyin, dari golongan nabi-nabi. Min dzurriyyati Adam, dari keturunan Adam. Wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan dari sebahagian orang yang kami selamatkan bersama Nuh di dalam bahtera. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, dan sebahagian dari keturunan Ibrahim dan Yaqub. Maksud di Israel di sini Nabi Yaqub. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan juga dari kalangan orang yang telah kami beri hidayah dan kami pilih. Ciri mereka, idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru, bila mereka dibacakan ayat-ayat Allah, kharru sujadan wa bukiya, mereka tersungkur sujud sambil menangis terisak-isak. Puncak keimanan. Allahu Akbar. Inilah iman yang menyelamatkan, dan iman yang membawa kenikmatan. Kesinilah kita kaum muslimin, kita menuju. Inilah iman yang harus kita capai. InsyaAllah dalam pengajian ini kita teruskan tentang keimanan, tidak akan habis-habis. InsyaAllah kita sambung lagi bulan depan, dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, jika Allah memberi kita kesempatan dan kesehatan. Terima kasih semuanya. Jazakumullah ala husnil mutaba'ah. Dan saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan dalam mengikuti ceramah dan kajian kita pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.